Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisa nabihi dengan syarat. Bab yang ke-12, Al-Hathu, motivasi. Al-Azdiyat, untuk menambah bekal. Minal khair, kebaikan-kebaikan. Fi awakhiril umri, di akhir umur. Misalnya begini, ada belanja cuci gudang, masuk jam 12 sampai 12.30, bebas mengambil barang apa saja. Tak tahulah entah di warung mana, entah di mall mana. Ini misalnya yang dicari habis ini. Masuk jam 12, keluar jam 12.30, bebas ambil barang apa saja dengan beli voucher. Waktu jam 12 lewat 15, orang masih santai. Jam 12.15, tengok-tengok dulu. Kau belum ada ngambil apa-apa? Nantilah. 12.30, mulai ambil. Kipas angin, rantang, apa lagi? Sesuai dengan nampak, kuali, kompor gas. 12.45, orang makin slow atau makin kencang? Makin kencang. Lebih kurang itulah makna bab. Al-Hazzi, motivasi yang sangat kuat, semangat. Al-Azdiyat, untuk menambah, menyiapkan bekal. Minal khair, yang baik-baik. Di awakhiril umri, di akhir umur. 12.50, itu udah tak penting lagi. Apa aja tarik. Penting penuh karunnya. 12.50. 12.55, keset kaki pun masuk. 12.55. Tiba-tiba berbunyi tombol. Tet. Belanja selesai. Habis. Begitulah mestinya kita. Jadi kalau nampak antum ada orang tua umur 70 ke masjid, tak tinggal sholat berjamaahnya, inilah motivasi. Kalau ada orang 60-70 ke masjid, tidak, duduk di rumah menonton TV, sembahyang pun kalau tak disuruh bininya sembahyang, tak sembahyang, mandi malas, sembahyang tidak, bersilaturahim tidak. Ini sebetulnya orang ini, dia ini sudah mati sebelum malaikat maut datang. Zombie, badannya aja berjalan di atas muka bumi. Kita ini makin bertambah umur, makin semangat atau makin berkurang? Makin semangat. Kenapa? Karena waktu belanja sudah mau habis. Kalau saya ini 12 lewat 10 lah. Masalah umur ini tak ditengok kapan lahir kita. Yang ditengok adalah kata pepatah orang Melayu, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang busuk. Kelapa muda pun jatuh.
Jangankan kelapa muda, yang belum jadi kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Nanti antum balik dari sini, duduk di bawah pokok kelapa untuk buat video pendek. Hai guys, yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, jangan sombong. Tengok pokok kelapa ini. Kata orang Melayu, mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda jatuh, mayangnya pun jatuh berserak. Malah kelapa tua tak jatuh-jatuh. Ditarik pakai galah, patah galah, tak juga jatuh. Jadi saya tak pernah berpikir saya mati umur 63. Dulu begitu, sekarang tak ada saya berpikir aku nanti agaknya masih lama. Saya selalu berpikir hari Rabu ini adalah hari saya terakhir. Maka saya mesti bangun awal, saya sholat sunat. Habis itu saya mengajar, saya kerahkan segenap suara saya, pemahaman saya. Hari ini hari terakhir buat saya. Kalau hidup saya lagi besok, berarti bonus. Kalau mati saya malam ini, berarti menurut ilmu Allah, udah cukup bekal saya untuk menghadapi. Jadi jangan antum berpikir, tengoknya masih lama lagi. 4 sehat, 5 sempurna. Makan, minum, bergizi, jaga jangan sampai kolesterol, darah tinggi, diabetes, gula darah. Olahraga. Habis olahraga, mati. Coba antum baca, tulis di Google, berapa banyak orang mati habis jogging. Berapa banyak orang mati habis lari pagi. Tapi jangan gara-gara ini antum tak lari ahad. Apalagi orang mengkhususkan waktu hari ahad, hari libur. Kau mau kemana? Car free day. Sampai situ bukan lari, nengok anak gadis. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Tulis buat baju kaos. Olahraga tidak, lari tidak, apa tidak. Balik penuh biji mata karena dosa. Ustaz kok tahu? Saya kan pergi juga ke situ. Kok tak nampak kami Pak Ustaz? Pakai masker lah. Jadi motivasi semakin semangat untuk menambah bekal kalau sudah di akhir umur. Berapa usia yang dimaksud akhir umur? Bahas di sini. Jadi salah satu cara metode menulis buku yang diajarkan Imam Nawawi. Imam Nawawi tak ada mengatakan, kalian kalau nulis buku begini caranya, tak ada. Tapi metode yang dipakainya, pertama bab tematik. Supaya ngomong itu fokus, tak ngalor ngidul ke sana kemari, tak jelas cara. Tematik. Yang kedua, ayat. Yang ketiga, hadis. Yang keempat, penjelasan ulama. Bab, ayat, hadis, penjelasan ulama. Nah, jadi adik-adik yang nanti balik ke kampung diminta kultum ke masjid, tolong ngobrolnya itu pakai metode Imam Nawawi. Bapak Ibu, saya orang kampung kita, mahasiswa yang kebetulan pulang. Pertemuan kita kali ini pembahasannya adalah judul ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Jangan bercakap tak tentu arah. Sampai dikenal orang kenapa? Karena tak tentu arah. Kenal kawan nak Pak Fulan? Enggak. Yang kuliah ini tidak. Yang kemarin cakap tak tentu arah. Oh, ingat. Sebut anak Pak Fulan tak ingat. Tempat kuliahnya tak ingat. Tapi cakap tak tentu arah ingat. Iya. Entah apa. Aku pun poning kalau ayat. Apa ayatnya? Allah Ta'ala. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah hukumnya ta'awudz, membaca a'udzubillah sebelum membaca ayat pertama kali. Untuk yang berikutnya tidak lagi. Ini ayat yang pertama. Kalau dalam sholat, menurut mazhab Syafi'i, sunnah ta'awudz setiap sebelum baca Al-Fatihah, setiap rakaat. Rakaat 1, rakaat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik.
yang pula besok jadi imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kau jaharkan? Kata Ustaz Somad. Kau mengantuk bila mendengar ini kemarin. A'udzubillahnya sir, bismillahnya yang jahat. Awalam nu'ammirkum. Apakah belum kami panjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Orang yang mengambil pelajaran, dialah yang mendapatkan pelajaran. Wa ja'akumun nadhir. Sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. 3 isi ayatnya. Pertama, kami sudah mengasih kamu waktu. Waktu itu bahasa Arabnya ajal. Idza jaa ajal. Kalau sudah datang ajal, waktu. Nah, datang waktunya. Idza tadayantum bidainin. Kalau kamu menjalin transaksi bidainin, utang piutang, ila ajal, sampai waktu. Orang Indonesia memahami ajal itu bukan waktu. Ajal itu mati. Jadi waktu ditagih hutangnya, kapan kau bayar? Ini ayatnya, sampai ajal. Bukan itu artinya. Ila ajal, sampai waktunya. Ditulis, ku pinjam duit kau, bayar 1 Agustus. 1 Agustus sudah datang ajalnya. Itu maksud ajal. Ajal itu waktu. Pertama, udah ku kasih kalian waktu. Yang kedua, ambillah pelajaran dari waktu yang udah ku kasih itu. Berapa yang udah habis? Kenapa Allah tak kasih tahu waktu kita? Seandainya Allah kasih tahu waktu kita. Saya kan tak tahu waktu saya. Bapak tak tahu waktu bapak. Ibu pun tak tahu. Sekarang kita balik. Seandainya Allah kasih tahu, Abdul Somad, kau mati umur 50. Sekarang umur saya sudah 46. Berarti 4 tahun lagi. Tak ada senyum-senyum lagi. Ceramah mau ngamuk aja bawaannya. Itulah salah satu rahasia kenapa tak dikasih tahu Allah waktu kita itu. Bayangkan Allah kasih tahu umur kau 63 tahun. Bapak tuh umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari. Cemana perasaan bininya? Cemana pula perasaan anaknya? Cemana pula perasaan dia? Jadi di antara kasih sayang Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dirahasiakannya waktu. Kita hanya disuruhnya merasa-rasa aja. Cemana perasaan kau? Nampaknya udah tak lama lagi. Aku rasa-rasa tak lama lagi. Kenapa begitu kau bilang? Entahlah Pak Ustaz, kalau bini ku tengok macam bini orang. Itu kau tengok dari gaya tak lama kau lagi. Yang ketiga, waja'akumun nadhir, yang memberikan peringatan udah datang. 3 isi ayatnya. Pertama, kau udah kasih umur. Yang kedua, berpikirlah, ambil pelajaran, iktibar. Sudah datang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 37. Qala Ibnu Abbas. Itu pendapat ulama. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Wal muhaqqiqun, ulama ahli tahqiq yang detail, yang teliti, yang halus. Maknahu, makna ayatnya, awalam nu'ammirkum sittina sana. Apakah belum ku kasih kamu umur 60 tahun? Itu makna ayatnya. Apakah belum ku kasih kamu tenggat waktu batas limit usia 60 tahun? Jadi yang 59, hati-hatilah. Yang 61, Pak Ustadz, ibarat bawa motor fresh sudah. Itu tinggal angin-anginnya aja lagi. Minyaknya udah habis sudah. Kenapa 60? Berdasarkan hadis Nabi,
umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Semakin banyak rumah sakit, semakin banyak dokter spesialis, semakin cepat orang mati. Boleh adakan survei yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang dari Fakultas Kedokteran, coba buat penelitian. Tak usah jauh-jauh, Pekanbaru tahun 80-an, berapa rumah sakit, berapa dokter yang hebat-hebat, berapa angka kematian. Sekarang rumah sakit Pekanbaru, tak usah sebut, nanti dia dapat iklan gratis. Rumah sakit berserak-serak, dokter spesialis banyak, orang mati tak tertolong. Anda bisa membangun rumah sakit, Anda bisa menyekolahkan anak fakultas kedokteran, Anda bisa punya duit banyak, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Bersiaplah, malaikat maut sudah disimpang panang. Wa yu'ayyiduhul hadis, pendapat ini didukung hadis. Alladzi sanazkuruhu, yang akan kami sebutkan insyaallah, kata Imam Nawawi. Waqila, nanti kalau baca kitab setelah satu pendapat, waqila, menurut pendapat sebagian orang. Biasanya pendapat yang kedua ini tak sekuat yang pertama. Waqila, menurut bahasa Arab, qila artinya dikatakan. Makanya pendapat yang tak jelas cakap siapa, qila wa qala. Qila qala, qila qala, qila qala. Waqila, menurut pendapat kedua, maknahu samaniya asyrata sanah, 18 tahun. Apakah belum kukasih kau umur 18 tahun? 18 tahun disebut angka memasuki usia remaja. 18. Waqila, pendapat yang ketiga, arba'ina sanah, 40 tahun. 60, 18, 40. Jadi yang pakai pendapat pertama, aku masih jauh lagi. Aku baru semester 3. Kena kok di pasal kedua. Semester 3 umur berapa? Umur 21. 18 kata dia. Nah, udah lewat 2 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun. Saya udah kena pasal 3. 46. Udah 60. Udah 6 tahun lewat udah. Qalahul Hasan. Ini pendapat Imam Al-Hasan. Kalau disebut Al-Hasan, maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau disebut Qala Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal. Wal Kalbi, Imam Al-Kalbi. Wa Masruq, mereka ini, tiga-tiga ini tabi'in. Al-Hasan, Al-Kalbi, Masruq, tabi'in. Tabi'in itu apa artinya Pak Ustaz? Orang yang jumpa sahabat Nabi, namanya tabi'in. Orang yang jumpa Nabi namanya sahabat. Hidup di zaman Nabi, tapi tak jumpa sama Nabi, tabi'in. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi. Waktu Nabi ada di Makkah, ada di Madinah, ada dia di Yaman. Tapi dia tak datang menjumpai Nabi, karena dia menjaga umatnya. Maka dia tak disebut sahabat Nabi. Dia disebut dengan tabi'in. Hidup di zaman Nabi. Satu tempat dengan Nabi, sekota dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tak beriman kepada Nabi. Tidak sahabat, tidak tabi'in. Apa namanya? Kafir. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Wa nuqila, diriwayatkan Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, aydan juga, ada riwayat lain. Wa naqalu, dan mereka menukil meriwayatkannya, anna ahlal madinati, penduduk kota Madinah, kanu ila balagha ahaduhum arba'ina sanah, orang Madinah itu kalau umurnya udah sampai 40 tahun, tafarra'a lil ibadah, maka dia mengkhususkan diri beribadah. Asal udah umur 40, tak terlalu sibuk dengan dunia ini, beribadah. Kalau kawan saya Pak Ustadz umur 40, itulah dia mendaftar ke KPU Pak Ustadz. Ibadah juga itu. Berjuang di legislatif itu ibadah juga.
Jangan gara-gara mendengar kaji subuh ini ada pencabutan menarik dari KPU. Tak jadilah kami mencaleg Pak Ustaz karena kaji Ustaz. Siapa yang duduk di situ? Hantu lah. Namanya DPT, daftar pemilih tuyul. Sama DPS, daftar pemilih setan. Orangnya tak ada, namanya ada. Didaftarkan di KPU. Pas pencoblosan tak ada. Tapi kertasnya tercucuk. Apa tak daftar pemilih setan? Orang meninggal pun ikut nyucuk. Pas ditanya, ini kan udah meninggal. Surat kematiannya belum ada. Sejak kapan mati itu perlu surat? Dunia udah mau kiamat. Jadi orang Madinah itu kalau udah sampai umurnya 40, maka dia mengkhususkan diri untuk ibadah. Ada imam, namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang menulis tafsir Jalalain itu dua. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, satu Jalaluddin As-Suyuti. Kalau belajar ulumul hadis, itu kitabnya Imam Suyuti. Namanya Tadribur Rawi Syarah Takrib An-Nawawi. Saking hebatnya Imam Suyuti, hampir di setiap kampung di Indonesia ini ada nama orang Suyuti. Ustadz, selama Ustadz hidup, berapa orang yang Ustadz kenal nama Suyuti? Waktu saya kecil dulu, di kampung saya ada nama Suyuti, tukang minyak, tukang bensin. Waktu di Mesir, ada namanya almarhum Pak Dr. Sayuti Nasution. Bapak Ibu pun yakin ada. Mungkin di sini pun ada Pak Sayuti. Saking hebatnya Imam Suyuti. Imam Suyuti lewat umur 40 tahun, ditinggalkannya pengajian, ditinggalkannya fatwa, ditinggalkannya jabatan, membuat rumah kecil di tepi sungai Nil, kerjanya sholat nulis, sholat nulis, sholat nulis, meninggal. Bukunya 500 judul. Ustaz kenapa tak gitu? Berhentilah Ustaz tausiah, berhenti pengajian, buat rumah kecil tepi sungai Sia, sholat nulis, sholat nulis, sholat nulis, mati. Zaman Imam Suyuti ada Khalifah Amirul Mukminin. Zaman Imam Suyuti banyak ulama. Aku kalau buat rumah kecil di sungai Nil, sungai Sia, nulis mati, nulis, nulis, sholat mati. Siapa tabligh akbar? Siapa mengisi pengajian subuh Riyadhus Shalihin? Siapa pergi ke Talang Mama? Siapa pergi ke Bagan Benio? Siapa yang mengendorse Pondok Tahfiz Quran? Selagi masih viral nih lah. Memanfaatkan untuk mengendorse. Termasuklah mengendorse atapnya. Ustadz tuh di sana endorse ini, endorse atap tempat pengajiannya, tak terusnya gitu. Malu kita. Setiap memposting paksa diedit atapnya. Itu kumpulkan duit tadi. Tanyakan nanti berapa mengatap ini. Kasih duit tadi, kurang-kurang sedikit tambah. Tak usah bagus-bagus sekali. Jadi masjidnya nanti kan mau direnovasi lagi. Kabarnya mau dibuat 10 lantai ke atas. Tanah kecil, ke samping tak bisa, ke atas. Mana mau membuat ke samping? Rumah masyarakat dah banyak, mau ke atas. Macam Ustadz Lukman, buatnya masjid di tengah pemukiman orang Tionghoa. Mana bisa ke samping? Buat ke atas. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Wakila, ada pula pendapat yang mengatakan, nah ini semua kena. 18 aku masih jauh lagi. 40 aku masih jauh lagi. 60 aku masih jauh. Nah, ini kena aja. Al-bulu. Asal sampai balik. Kau? Aku masih anak-anak Pak Ustaz. Tapi muka anak-anak. Otak bulu. Lalu balik. Dah. Awalam nu'ammirkum. Bukankah udah kusampaikan umur kau bulu? 60. Mundur sedikit, 40. Mundur lagi, 18. Mundur lagi, bulu. Anak-anak sebelum bulu, memanglah dia tak diurus di dunia ini.
Jadi kalau nampak anak-anak lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, menangis, ketawa. Itu dia ketawa tuh karena belum ingat mati. Kesempatan untuk bermain. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang di ujung tadi, wa ja'akumun nadhir, sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Kenapa kamu tak berpikir? Apa maksudnya? Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, wal jumhur, menurut mayoritas ulama, jumhur itu artinya mayoritas. Huwan nabi, yang dimaksud dengan pemberi peringatan, kan udah datang pemberi peringatan kepada kamu. Maksudnya, kan udah datang Nabi Muhammad kepada kamu. Nabi Muhammad udah datang atau belum? Sudah, 1444 tahun yang lalu dia udah hijrah. Waqila, ini pendapat yang kedua. Sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Siapa? Asyaibu. Uban. Siapa? Uban. Uban itu sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Buka jilbab, buka peci, tengoklah di cermin. Waja'akumun nadhir, sudah datang pemberi peringatan kepada kamu. Orang sekarang tak bisa berpikir. Kenapa? Asal dibuka cermin, hitam semua. Pangkalnya putih. Dicelup rambut itu. Boleh Pak Ustadz uban ini dicabut. Orang yang rambutnya berubah, nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar, terang benderang, bercahaya kepalanya. Apa hubungan uban dengan cahaya? Lama saya berpikir. Saya ini orangnya rasional. Kalau membaca hadis, apa hubungan uban? Rupanya ceritanya panjang. Orang yang beruban, ditengoknya rambutnya di cermin, ingat dia mati. Setelah ingat dia mati, rajin dia beribadah. Itu yang bercahaya. Banyak juga yang beruban tak ingat mati. Uban makin banyak, ulah menjadi-jadi. Suatu geladi itu gatal. Waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan kepada kamu. Sudah datang pemberi peringatan. Siapa? Pendapat pertama, Nabi. Pendapat kedua, uban. Kata orang, sekali kita pikirkan dunia, tumbuh satu uban. Makin banyak memikirkan dunia, makin banyak tumbuh uban. Ustaz kok tak ada uban? Mata kalian kabur. Banyak uban. Pernah Ustaz chat? Enggak. Waktu Nabi sampai ke Makkah, ayah Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Kata Nabi, celup rambutnya. Dicelup pakai henna. Henna kata orang sekarang. Kata orang Melayu, inai. Kata orang Jawa, daun pacar. Kalau di Makkah, berjualannya udah dalam bentuk tepung, digiling orang. Belinya per kilo. Dikasih air, disisirkanlah daun inai tadi yang basah itu disisirkan. Udah penuh baru diikat. Besok pagi warnanya warna inai. Kalau inainya bagus, daunnya warna mahogani, warna coklat tua. Jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa tak boleh warna hitam? Karena warna hitam itu menipu. Datang atu-atu umur 70, diceknya warna hitam. Zaman dulu kan nikah tak pakai akte kelahiran. Suruh anak gadis menengok dari balik tirai. Buka cadarmu Aisyah. Lihat calon mertua, calon suami. Tengok. Dia. Tengok rambut hitam. Udah seminggu, pangkal putih semua. Naik rambut itu. Itu maka tak boleh warna hitam karena menipu. Kalau tak ada unsur tipu, boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Waktu perang. Waktu perang, sahabat Nabi itu dicatnya warna hitam.
Tak ada Nabi melarang. Kenapa boleh? Karena pasukan yang tua-tua itu, kalau dicat rambutnya hitam, musuh-musuh nengok, muda semua orang ini. Padahal tua-tua. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Jadi kalau ada nanti Ustaz mengatakan, tak boleh janibus sawat, tak boleh pakai warna hitam. Tak boleh pakai warna hitam itu kalau ada unsur menipu. Saya sholat di Masjid Namiroh depan SKA. Ceramahlah Ustadz di situ. Ustadz ini dulu nih ceritanya dulu sebelum viral. Ini bid'ah, ini bertentangan dengan sunnah, ini sunnah. Selesai tausiah, turun Ustadz ke bawah. Turun Ustadz ke bawah, dia tanya, oh jadi bertentangan dengan sunnah ya Ustadz? Iya. Kenapa Ustadz, perbuatan Ustadz bertentangan dengan sunnah? Yang mana? Katanya. Itu rambut Ustadz hitam. Ya rambutnya dicatnya hitam. Saya bilang, kata Nabi janibus sawat. Mana boleh mencat hitam? Sebetulnya jawabannya ada kan? Tidak ada jawabannya tadi kan? Dia tak bisa jawab. Marah dia sama saya. Marah itu. Datang yang punya masjid. Saya kira yang punya masjid itu membela saya. Rupanya ini Ustadz dia. Hilang jadwal saya. Sejak itu saya tak khutbah lagi di masjid. Jadi antum yang muda-muda kalau mau kritik orang hati-hati. Pelajaran dari saya itu. Hilang jadwal kalian nanti. Qalahu Ikrimah. Itu kata Ikrimah. Ikrimah ini murid Abdullah bin Abbas. Jika Ikrimah adalah murid bin Abbas, dia tidak berjumpa dengan Nabi, dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi. Apakah status Ikrimah? Tabi. Bagus itu nanti untuk soal CPNS. Wa Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini namanya Sufyan. Sufyan ada dua. Satu Sufyan Ats-Tsauri, satu Sufyan Ibnu Uyainah. Yang guru Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri tak jumpa sama Imam Syafi'i. Dia seangkatan Imam Malik. Tinggalnya di Irak, di Kufah. Waktu Imam Syafi'i sampai ke Kufah, Irak, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan meninggal. Jadi kalau disebut ada, menurut Imam Sufyan, tanya Pak Ustaz, Sufyan Ats-Tsauri apa Sufyan bin Uyainah? Pokoknya Sufyan lah. Jangan tanya lagi. Tiba-tiba dia tak tahu. Jangan senang menengok orang tersudut. Jangan tanya. Yang penting Imam Sufyan gitu dia. Iya Ustaz. Yang penting udah tahu, dia tak tahu. Wa ghairuhuma, dan selainnya Imam Ikrimah dan Sufyan ibnu Uyainah. Wallahu a'lam. Ini adab. Tengok adab. Adab Imam Nawawi. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasannya menurut sahabat, ini menurut tabi'in. Ujungnya wallahu a'lam. Sekarang, orang sekarang level yang paling sombong, tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai sahabat, tak mau pakai tabi'in, menurut saya, dan tak ada wallahu a'lam. Ini yang paling congkak, paling sombong. Ada pula yang paling tawadhu. Tak pakai ayat, tak pakai hadis, langsung wallahu a'lam. Ustaz, boleh saya tanya? Boleh. Kalau masalah ini gimana? Wallahu a'lam. Kita tidak yang paling congkak, tak pula yang paling tawadhu. Kita pertengah. Jawab dulu. Setelah jawab baru wallahu a'lam bissawab. Itu manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dicontohkan Imam Nawawi.
Jadi ulama-ulama itu membuat sebuah metode itu tak disebutkannya dalam kitabnya. Kamu kalau bicara sebutkan ayatnya, habis itu hadisnya, habis itu penjelasannya menurut sahabat, habis itu tabi'in. Tidak ada. Dia buat, datang ulama belakangan mengambil kesimpulan. Syarat hadis sahih 5. Sanadnya bersambung. Rawinya dhabit, rawinya adil. Tidak ada syaz, tidak ada illat. Itu tak pernah disebutkan Imam Bukhari begitu. Kenapa bisa dapatnya 5? Ulama lain mempelajari Imam Bukhari, disimpulkannya dari cara Imam Bukhari ada 5. Itu namanya pemahaman terhadap teks, bukan kata yang tersebut dalam teks, bukan tekstual. Wa ammal ahadis, kalau satu hadis, kalau dua hadisani, kalau banyak ahadis. Ustaz, apa beda hadis sama ahadis? Kalau satu hadis, kalau banyak ahadis. Apa beda alam roh sama alam arwah? Kalau satu roh, kalau banyak arwah. Apa beda alim sama ulama? Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Orang kita, dua-duanya dipakai. Yang saya hormati para alim dan ulama. Dia tahu, yang mendengar itu bingung. Ustaz Somad itu bukan ulama. Iya, dia alim. Kenapa satu orang? Hadis yang pertama, nomor 112 kalau dihitung dari awal. Tapi kalau ikut bab, hadis pertama dalam bab. An Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Panggilannya Abu Hurairah. Ini Nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda. A'dzarallah, Allah tidak lagi memberikan dispensasi. Ilamri'in, kepada orang. Akhara ajalahu, yang sudah diberikan tenggat waktu, ajal, limit, batas umur. Sama macam kita ustadz guru di kelas. Anak nih tak masuk sekali dalam satu semester. Dimaafkan, baru tak masuk sekali. Tak masuk 2 kali, maafkan. Ada peraturan. Tak masuk 10 kali, tinggal kelas. Dia udah tak masuk 9 kali. Maka kita bilang, a'dzarallah. Tak ada dispensasi lagi bagi. Siapa yang tak ada dispensasi? Akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Orang yang udah sampai 60 tahun tak ada dispensasi keringanan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala ulama, apa artinya menurut ulama? Ini ulama menjelaskan artinya. Maknanya lam yatruk lahu uzran. Allah tidak memberikan dia bisa beralasan. Jadi kalau anak-anak salah sedikit, mohon maaf ya Pak, saya khilaf. Ya, mohon maaf ya saya salah. Ya, tapi kalau umur 60, mohon maaf ya saya salah. Kau udah kasih 60. Kalau orang pikun Pak Ustadz, itu lain cerita. Rufi al-qalam, penanya mengangkat, tak mencatat. Ini kertas, ini pena. Kita ini dicatat semua. Tapi kalau orang pikun, ada 3 yang tak dicatat. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun masuk ke dalam. Karena 3 ini akalnya tak berfungsi. Anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pikun, akalnya off. Tak berakal. Kurang akal, minum ayaka. Tak berotak, makan otak-otak. Maknahu lam yatruk lahu uzran. Kalau udah aku kasih kau 60, tak ada lagi uzur, tak ada lagi alasan, tak ada lagi dispensasi. Idh amhalahu, karena Allah sudah mengasih dia dispensasi begitu banyak. 10, 20, 18, 40. Sekarang 60, tak ada dispensasi lagi. Hadhil muddah.
Ini tenggat waktu limit batas umur. Hati-hati yang 60. Yuqalu, menurut kalimat bahasa Arab, a'dzarar rajulu. Apa arti a'dzarar rajulu? Idza balaghal ghayata fil uzri. Sudah sampai pada puncak memberikan keringanan dispensasi. Kau udah kukasih bertahun-tahun. Sama macam kita minjam duit sama orang. Karena kau belum mampu, oke lah. Janji kemarin 1 Agustus. Oke, kukasih ya 1 September. Belum juga bisa, Pak. Oke, 1 November. Belum juga bisa. Oke, 1 Desember. Habis Desember, tak ada cerita. 2024 ada lagi. Begitu juga dengan orang yang udah dikasih umur. Oke, karena umur kau masih 15. Oke, masih 18. Ini udah 60. Tak ada lagi. Makanya kalau nampak orang 60 belum bertudung. Udah 60 umur, rambut macam disambar petir. Kadang saya jauh berjalan, banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya menengok orang. Kita pula yang takut menengok dia. Bergeramang di jalan. Sempat jumpa malam, pingsan dia. Untung jumpa siang di mall. Sudah 60, belum juga lagi tergerak ke masjid. Sudah 60, tak sembahyang. Laki saya ini Pak Ustadz belum juga sembahyang. Berapa umurnya, Bu? Bulan September ini 69, Pak Ustadz. A'dzarar rajul, sudah tak ada lagi dispensasi. Idza balaghal ghayata fil udhri, sudah sampai pada puncak pemberian keringanan-keringanan. Ya, jadi kalau umur orang itu masih anak-anak SMP 13, anak-anak SMA 16, masih ada lagi keringanan. Tapi kalau sudah sampai 60, oh bukannya makin tua itu makin ada keringanan, Pak Ustadz. Kalau dia sakit, kalau dia hilang akal, kalau dia pikun. Tapi kalau sehat, maka makin hilang dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, kalaupun dipanjangkan Allah umur, hendaknya panjang umur itu dalam kebaikan. Jam berapa udah? 65 ya. 65. Nanti kalau terkumpul duit beli atap, nih belikan jam sebiji, cari jam yang paling murah, tempelkan di muka, di atas pintu, supaya ustadz yang ngasih kultum Ramadan tahu dia waktu dia. Atau ada masjid di Jalan Sakuntala, dibuatnya di atas meja ini lampu 3, hijau, kuning, merah. Tidak tahu masjid masih ada lagi lampu itu. Jadi saya tanya, saya sangka meja ini bekas Dewan Juri MTQ. Saya tanya Pak Ketua Masjid, Pak Ketua, ini masjid ini bekas Dewan Juri? Enggak, Pak Ustadz. Kenapa ada lampu 3? Masih tahu banyak Ustadz bercakap tak berhenti-berhenti. Dia selewat Ustadz sedikit, hidup lampu kuning. Dia tahu dia untuk mengakhiri. Yang rem mendadak, itu merah, berhenti. Masjid pasang jam depan, supaya khotib tahu dia, supaya jangan bercakap tak tentu arah itu ini. Pas di akhir, demikianlah tausiah yang singkat ini. Apa kau singkat ini? Tadi nunggu selesai. Itu maka kalau saya tausiah itu orang sudah mengukur. Kalau Riyadhus Shalihin sampai jam 6. Kalau tausiah umum 1 jam. Kalau pendek 30 menit.